البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita belum selesai dari syarah hadis yang ke-52 dari Kitabul Iman tentang masalah al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma mustabihat. Terakhir yang kita dapatkan apa itu? Qara'in yar'a haulal hima, yaitu orang yang terjatuh kepada perkara yang samar-samar, perkara yang masih rancu. Dia itu, kalau dalam riwayat ini, bagaikan penggembala yang menggembala hewan dia atau ternak dia di sekeliling tanah larangan. Kita lihat di sini, qara'in yaitu jar majrur di sini, dia sebagai khabar dari man. Wa man waqa'a fi syubuhat. Ini kalau mannya adalah yaitu isim mausul, orang yang jatuh kepada perkara samar-samar bagaikan penggembala dan seterusnya. Tapi kalau kita jadikan man di sini adalah isim syarat jazim, berarti kita katakan apa? Qara'in di sini bukan khabar, tapi ini adalah jawabus syarat tentunya. Iya. Boleh dua i'rab. Baik. Cuma di dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, sebenarnya jawabus syarat, kalau syarat atau khobarnya itu bukan ini. Khobarnya apa itu? Waqa'a fil haram. Wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa jatuh kepada perkara yang samar-samar, dia jatuh kepada perkara yang haram. Riwayat muttafaqun alaih. Cuma yang jadi masalah adalah yaitu di dalam riwayat yang lain di luar Bukhari dan Muslim, kalau tak salah yaitu, dan sanadnya sahih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Nasai, sebagian rawinya itu mengatakan, saya tidak tahu lafaz setelah ini qara'iyya haulal himan, ini ucapan dari Asy-Sya'bi yaitu Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, ataukah ini masuk dalam sabda Nabi. Rawinya ragu. Tetapi kata Al-Hafidh, dan dengan sebab rawinya itu ragu, maka sebagian mengatakan perumpamaan masalah penggembala ini bukan dari Nabi, tetapi ini adalah dari Asy-Sya'bi. Tapi ini ditentang oleh jumhur, karena riwayat-riwayat yang lain itu menunjukkan ini adalah dari Rasulullah SAW, bukan ucapan Asy-Sya'bi. Yang ragu hanya satu, yang lain para rawi tidak ragu. Ini bagian dari hadis Nabi. Kata Al-Hafidh di dalam Fathul Bari, boleh jadi dengan sebab ada orang yang ragu ini kalam siapa, maka Imamul Bukhari, yang memang mazhab beliau adalah boleh meriwayatkan hadis secara makna, memotong sebagian lafaz tapi tidak sampai merusak makna. Beliau menghapus khabar dari man di situ dan menjadikan qara'iyya haulahima ini sebagai khabar dari man. Sehingga apa? Orang tak akan mampu mengatakan qara'in ini kalam Sya'bi. Kenapa? Karena man di sini adalah mubtada. Khabarnya yang mana? Nabi sudah mengatakan mubtada wa man waqa'a fi syubuhat. Kalau lafaz setelahnya adalah kalam Sya'bi, berarti khabar Nabi yang mana? Nah, tak mungkin. Atau kalau man di sini adalah isim syarat, jawab syaratnya mana? Kalau qaroi ini adalah kalam dari Asy-Sya'bi, maka dengan ini orang tak mampu untuk lari bahwasanya yang benar memang qaroi haulahima dan sebagainya ini adalah dari hadis Nabi, bukan dari tambahan dari seorang rawi. Baik. Di sini Rasulullah menyebutkan kalau kelengkapan hadisnya, waqa'a fil haram, barang siapa jatuh kepada perkara samar-samar, dia akan jatuh kepada perkara yang haram. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh kebanyakan para pensyarah, untuk orang yang alim, yang dia tahu mana batasan halal dan batasan haram, dia akan selamat dari perkara yang haram. Tetapi Rasul di sini sudah mengatakan la ya'lamuha katsirum minan nas. Banyak orang tidak tahu. Jadi mayoritas manusia kalau masuk ke syubhat, dia tak punya ilmu, dia akan jatuh kepada perkara yang haram. Yang selamat hanya sedikit. Makanya Nabi menjazm di sini, memastikan
Barang siapa masuk ke perkara syubhat, dia akan jatuh pada perkara yang haram. Yaitu mayoritas manusia akan mengalami itu. Yang selamat hanya sedikit. Baik, berarti kalau yang selamat hanya sedikit, orang alim yang cerdik dia akan menjauh. Menjauh boleh jadi agar selamat dari yang haram, atau agar dia tidak tertuduh, tidak dicurigai sebagai orang yang lemah. Lemah agamanya dan lemah kehormatannya. Kembali ke lafaz sebelumnya. Apa itu? Famanittaqas syubuhat, famanittaqal musyabbahat, istabra'a lidinihi wa irdih. Barang siapa menjauh dari, melindungi diri dari perkara yang masih samar-samar, berarti dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya, yaitu agar dia selamat, maka dia menjauh daripada kemungkinan besar akan jatuh sebagaimana orang lain jatuh, lalu dia orang buruk sangka kenapa dia suka macam itu, oh paling demikian. Padahal si alim ini sebenarnya dia masih tahu batasannya halal dan haram, tapi tatkala jumhur manusia tak tahu, mereka menyangka dia sudah jatuh kepada perkara yang haram. Maka orang yang cerdik dia akan menyelamatkan diri dari itu. Baik. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari beliau mengatakan ini termasuk dalil terbesar tentang warok, yaitu menjaga diri dari perkara yang membahayakan akhirat dia dan sebagainya. Jangan sampai accident. Iya, betul, jangan sampai accident. Baik. Dan kemungkinan yang lain, hadis ini bukan sebagai jazm, tetapi dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang yang terbiasa selalu masuk kepada yang syubhat, maka hal ini akan menyebabkan basirah dia akan melemah, mata hati dia dan furqan dia, kemampuan untuk membedakan halal haram akan melemah karena sudah biasa mendekat kepada perkara yang masih samar-samar itu, bukan mendekat, bahkan masuk ke yang samar-samar, mendekat ke yang haram. Maka lama-lama dia akan terbiasa dekat dengan yang haram, akhirnya jatuh pada perkara yang haram. Jadi boleh jadi, mungkin saja kata Al-Hafidz, hadis ini bicara untuk orang yang terbiasa mengulang-ulang masuk kepada perkara yang syubhat, mendekat pada yang haram, akhirnya betul-betul jatuh dia. Kemudian Rasulullah menyebutkan bagaikan penggembala yang menggembala di sekeliling tanah larangan. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ini menunjukkan bolehnya melakukan qiyas yang sahih, yang sesuai dengan rukun-rukunnya yang 4 itu tentunya. Baik. Dan juga dijelaskan oleh Al-Hafidz, ini menunjukkan bolehnya membuat permisalan untuk menjadikan pemahaman itu semakin besar, pemahaman itu semakin kuat. Dan inilah hakikat permisalan, yaitu menggambarkan sesuatu yang makul kepada sesuatu yang mahsus. Masalah halal haram ini akal yang bicara, gambaran di hadapan kita tak nampak, tetapi agar orang semakin jelas, Rasulullah menggambarkan dengan sesuatu yang boleh ditangkap oleh mata kita, yaitu bagaikan seorang penggembala, entah penggembala hewan apa, dia mendekat ke tanah larangan, mata kita melihat itu. Gambarannya adalah seperti itu. Inilah fungsi dari, hikmah dari membuat permisalan agar semakin jelas. Gambarannya memang seperti itu. Baik. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah. Ini ala, ini harfut tanbih wa al-istiqnaf. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Jauzi di dalam Kashful Mushkil. Beliau menukilkan dari Az-Zajjaj, ini harful istiqnaf wa apa itu tadi, yaitu sebagai tanbih, peringatan, menunjukkan perkara yang setelahnya itu penting. Baik. Apa yang kita diperingatkan tentang itu sehingga ini wajib untuk kita perhatikan? Wa inna likulli malikin hima. Baik. Wawunya di sini adalah wawu haliyah. Rasulullah membuat permisalan ini dan membuat hadis, menjelaskan hadis yang sangat penting ini dalam keadaan memang setiap raja itu memiliki wilayah larangan. Sebelum masuk ke istana, ada mungkin sekian kilometer tempat yang wajib dikosongkan oleh orang biasa, orang awam, agar tidak menimbulkan bahaya. Itu hima, tanah larangan, sebagai himayah, sebagai penjagaan. Setiap raja memiliki tanah larangan. Kalian sebagai rakyat, makruf, kalian dilarang untuk mendekat ke tanah tersebut. Sekarang diingatkan, ada raja yang maha besar, yang juga punya tanah larangan, wilayah larangan. Ala inna himallahi fi ardihi maharimuh. Ketahuilah dan ingatlah, sesungguhnya wilayah larangan Allah di buminya adalah apa saja yang dia haramkan.
Kalau di surga insya Allah bebas, boleh minum khamar yang tidak memabukkan, boleh pakai sutra dan seterusnya. Itu perkara yang ma'ruf perinciannya di dalam fikih. Di surga semuanya halal. Baik. Nah, tapi untuk di bumi masih ada area larangan Allah Ta'ala, yaitu perkara-perkara yang Dia haramkan demi keselamatan kita sendiri, agar kita mendapatkan kemaslahatan yang rojihah dan selamat dari kemungkaran atau madarat yang rojihah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ini ala sudah sampai 3 sekarang ya. Ketahuilah dan ingatlah, sesungguhnya di dalam badan itu ada segumpal daging. Dijelaskan oleh Al-Karmani, jantung dikatakan mudghah karena dia ukurannya kecil, mampu untuk apa? Dikunyah oleh manusia, oleh mulut, dimasukkan ke dalam mulut. Jadi jantung itu kecil biasanya, setiap orang jantungnya kecil, kecuali kalau mungkin ada sakit apa. Tapi secara umum benda ini kecil saja, tetapi efeknya besar sekali. Idza shalahat, dan dia boleh 2 qiraah, kata An-Nawawi, kata Al-Karmani, boleh shalahat, boleh sholuhat. Apabila mudghah ini, segumpal daging ini baik, shaluha atau shalahal jasadu kulluh, seluruh badan akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila dia rusak maka seluruh badan juga ikut rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwasanya dia itu adalah jantung. Dijelaskan oleh Al-Allamah At-Tibi di dalam kitab beliau Kasyif Syarairis Sunan, bahwasanya di sini Rasulullah mengulang ala sampai 3. Kalau kita teliti sebenarnya 4, tetapi apa? 2 yang terakhir itu beliau jadikan menjadi 1. Ala yang pertama masalah pembahasan umum, setiap raja punya daerah larangan. Kemudian pembahasan yang kedua, daerah larangan Allah di bumi adalah perkara yang Dia haramkan. Yang ketiga bicara masalah bahwasanya jasad itu memiliki suatu daging yang kecil yang ternyata sifatnya ini tadi semua. Kalau dia baik, jasad jadi baik. Kalau dia buruk, jasad jadi buruk. Kemudian Rasulullah menjelaskan dengan ala yang keempat, yang hakikatnya ini masih terkait dengan ala yang ketiga. Dia adalah jantung. Kenapa ala di sini sampai diulang 3 kali? Kata At-Tibi, walaupun sebenarnya 4 sih, tapi beliau menjadikan terakhir gabungan dengan yang ketiga. Ini adalah libayani fakhamati hadas sya'n, untuk menjelaskan betapa besarnya permasalahan ini, urusan ini, yaitu badan kita besar tapi jantung kita kecil saja, tetapi dia sebagai raja bagi semuanya. Baik, makanya Imam Nawawi mengatakan ini menunjukkan bahwasanya raja seluruh anggota badan itu ada pada jantung. Kemudian beliau mengatakan berarti dari hadis ini kita mendapatkan isyarat bahwasanya akal itu adalah di jantung. Buktinya apa? Buktinya di sini pengatur segalanya itu adalah jantung. Berarti akal ada di situ. Kemudian beliau menyebutkan khilaf, jumhur para ulama dan falasifah, mereka mengakui bahwasanya kepala segalanya, pemimpin segalanya ada di jantung, bukan pada otak. Lalu beliau menyebutkan afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Apakah mereka tidak mau berjalan di muka bumi lalu mereka memiliki hati, yaitu jantung, yang dengan itu mereka berakal, memikirkan, menunjukkan memang tempatnya adalah di jantung. Baik. Dan jantung sama. Nah, itulah masalah bahasa kita itu. Qalb itu memang jantung sebenarnya. Tetapi untuk bahasa kita biasanya sudah apa? Menyebutkan adalah hati. Makan Indonesia jantung hati. Ya? Jantung hati. Yang penting kita paham maksudnya. Jelas dia adalah makhluk yang memang mempam darah itu. Qalb. Iya. Hati ini makan hati berulang. Makan hati ada tadi. Makan hati. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam, anda lupa kalau tidak salah anda dapatkan itu di dalam Syifaul Alil, beliau menyebutkan khilaf di antara para ulama sebenarnya di mana ini akal itu di hati, yaitu jantung, ataukah di mukh, yaitu di otak. Kata beliau yang benar adalah asalnya itu adalah di jantung, tetapi kemudian untuk meletakkan
penghafalan dan sebagainya, dipindahkan tempatnya itu, dipindahkan ke situ. Tetapi inti segalanya di jantung. Nanti jantung menyuruh apa? Diambil di gudang hafalannya, gudangnya di otak. Baik, dan hati pula, yaitu jantung pula yang memberikan perintah untuk otak bagian depan menganalisis, otak bagian belakang untuk melakukan penyeimbangan. Para dokter yang tak paham menyangka intinya di kepala, padahal kepala ini ikut di jantung sebenarnya, dan tetap ada keterkaitan. Baik. Dan itu pula yang dirajikan oleh Syekh Yahya yang rajih sebagaimana dalam dalil-dalil, memang apa? Akal itu di jantung, tetapi jantung itu betul-betul punya kaitan yang sangat kuat dengan otak. Makanya kata beliau, kalau orang kepala dipukul dia boleh gila. Nah, orang yang tak paham menyangka, oh berarti akal di situ. Buktinya akalnya hilang, kepala dipukul. Sebenarnya bukan itu. Tetapi bagian yang sangat penting bagi jantung, mungkin apa? Masalah kesadaran itu diletakkan di otak, sehingga mereka menyangka otak itulah yang menjadi tempat akal. Tak, akal itu tetap di jantung. Cuma berbagai syaraf kesadaran memang ada di atas itu. Dan ini rahasia Allah Ta'ala. Mudghah ini pun ada disebut dalam Al-Quran. Yang apa ya, lagi itu yang mani itu mudghah. Iya betul. Mudghah itu yang sama ya? Tak, itu pembahasannya lain. Mudghah di situ kalau yang terkait dengan penciptaan manusia itu adalah daging yang ada pada janin. Baik, semula apa berarti? Kalau Nabi Adam yaitu tanah liat ma'ruf. Kemudian keturunannya, sulalahnya itu adalah dari air mani. Kemudian air mani bertahan setelah kumpul laki dan perempuan itu air maninya, maka dia akan tertahan sampai membentuk alaqah, yaitu darah yang tergantung-gantung di rahim selama kurang lebih mungkin 40 hari dan sebagainya. Ya 40 hari itu. Nah, setelah itu maka akan terbentuk mudghah. Darah itu menggumpal kemudian sampai terbentuk menjadi jantung, terbentuk menjadi daging. Nah, kemudian rata-rata daging itu mengeras menjadi tulang, kemudian diliputi oleh mudghah yang berikutnya. Yang disebutkan di dalam pembahasan misalkan apa ya itu surat Al-Insan, surat apa itu sih banyak ya pembahasan masalah itu banyak Macam siput ya. Iya. Baik, ada dalam Al-Hajj, demikian pula sedikit dalam Al-Insan dan yang lain-lain. Dalam apa yang ingat surat apa lagi membahas itu? Terulang-ulang tapi dengan pola yang sedikit dirubah oleh Allah Ta'ala. Baik. Intinya adalah itu. Kemudian adapun pembahasannya secara panjang di dalam syarah-syarah tentang keutamaan hadis ini. Hadis ini termasuk dari seperempat Islam. Kita masuk saja ke hadis yang baru. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ada faedah bagus terkait dengan hadis tadi. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim, dan juga diulang oleh Ibnu Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan apa? Qala an tajida fasidal ittiqad illa wa fasaduhu dhahirun fi aqwalihi wa af'alihi. Jarang sekali engkau mendapatkan orang yang akidahnya rusak, kecuali kerusakan itu akan nampak di dalam ucapan dan perbuatannya. Yaitu jelas yang namanya hati itu kita tak mampu membaca. Kita tak tahu isi hati orang dia baik atau buruk, tapi kita menilai berdasarkan ucapan dia dan perbuatan dia. Karena seandainya ucapan dan perbuatan dia baik, menunjukkan hati dia baik. Tapi kenapa ucapan dia aneh? Kenapa pelik-pelik perbuatan dia? Taulah kita hati dia itu rusak, walaupun kita tak tahu isi hati dia. Baik. Nah, inilah cara menilai, yaitu dengan zahir dia, tanpa kita memperhatikan hati dia seperti apa. Hukum dilihat dari zahirnya. Baik. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala al-hadits al-babu tasi'u wassalasun bab ada'ul khumusi minal iman. Bab yang ke-39, bab bahwasanya membayarkan khumus, yaitu 1/5 dari hasil rampasan perang dan sebagainya, itu bagian dari iman. Dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullahu ta'ala dalam Jarari, demikian pula yang setelah beliau yaitu Ibnu Mulakin Al-Misri di dalam At-Tawdi, dan yang setelah-setelahnya rata-rata kalimatnya sama. Yang diinginkan oleh Bukhari di dalam bab ini adalah untuk menjelaskan di antara cabang keimanan adalah membayarkan khumus. Buktinya Rasulullah nanti di dalam hadis
Abdul Qais itu, cerita tentang Abdul Qais, Rasulullah menyebutkan iman, kemudian menjelaskan iman adalah diantaranya adalah ini, membayarkan khumus. Dan tujuannya adalah untuk membantah Murji'ah yang mengatakan iman itu cukup di dalam hati. Ternyata Rasulullah menyebutkan bahwasanya iman itu mengandungi amalan-amalan. Maka terbantahkanlah orang-orang Murji'ah tadi. Sekarang kita masuk ke hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Hadisus Salis wal Khamsun, hadis yang ke-53. Haddatsana Ali bin Al-Ja'ad, qala akhbarana Syu'bah an Abi Jamrah, qala kuntu aq'udu ma'a Ibni Abbas. Kata Abu Jamrah, Nasr bin Imran Al-Basri, beliau mengatakan, saya sering duduk-duduk bersama Ibnu Abbas. Yujlisuni ala saririh, beliau mendudukkan saya di atas sarir beliau. Sarir mungkin semacam apa ya, katil itu ya, dipan ya. Faqal, beliau mengatakan, akim indi hatta aj'ala laka sahman min mali, tinggallah engkau di samping saya sehingga saya memberikan untukmu satu bagian dari harta saya nantinya kalau dapat pembagian mungkin akhir bulan dan sebagainya, karena pemerintah memang mensubsidi rakyatnya. Fa'aqamtu ma'ahu syahrain, lalu saya tinggal bersama beliau selama 2 bulan. Summa qala, kemudian beliau ini berarti siapa? Ibnu Abbas bercerita, inna wafda Abdul Qais lamma atahun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perutusan Abdul Qais tatkala mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, manil qaum au manil wafat, siapa rombongan, siapa kaum ini, atau siapakah kaum ini, siapakah wafat, yaitu utusan atau rombongan ini. Qalu Rabi'ah, mereka mengatakan kami Rabi'ah, yaitu dari kabilah Rabi'ah. Qal marhaban bil qaum au bil wafat, Nabi mengatakan selamat datang bagi kaum itu, atau selamat datang bagi utusan itu. Ghaira khazaya wala nadama, tanpa mengalami kesedihan dan rasa malu dan tanpa mengalami penyesalan. Faqalu ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk mendatangi Anda kecuali pada bulan suci. Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kufari Mudar, dalam keadaan antara kami dengan Anda ada desa dari orang kafir Mudar. Famurna bi amrin fasal, maka berikanlah perintah kepada kami dengan perintah yang jelas dan terang. Nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah, yang dengan itu kami mengabarkan kepada orang-orang di belakang kami perintah tadi, dan dengan itu kami masuk ke dalam surga. Wa sa'aluhu anil ashribah, mereka bertanya kepada Nabi tentang minuman-minuman. Fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba', lalu Rasulullah memerintahkan kepada mereka dengan 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Amarahum bil imani billahi wahdah, beliau memerintahkan mereka untuk beriman pada Allah semata. Qal atadruna mal imanu billahi wahdah, beliau bertanya, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Rasulullah menjelaskan, yaitu persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, penegakan salat, wa ita'uz zakah, penunaian zakat, wa siyamu Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa antu'tu minal maghnamil khumus, dan kalian memberikan atau menyerahkan 1/5 dari harta rampasan perang. Wa nahahum an arba', Rasulullah melarang mereka dari 4 perkara. Anil hantam, yang pertama adalah yaitu dari hantam. Tayyib, alal khilaf, panjang sekali khilafnya itu, tapi intinya yang namanya hantam ini adalah suatu semacam bejana untuk membuat sari buah, yang tapi seringkali dia itu cepat untuk yazbat, cepat untuk apa itu berbuih sehingga ya jadi khamar. Ya, jus tapi umurnya tidak panjang sehingga sering memabukkan. Wa duba
ini adalah yaitu sejenis bitir. Bitir itu apa? Labu. Mereka ya membuka kenapa? Tembikar. Tapi tidak harus tembikar. Boleh jadi labu, intinya yang bentuk bulat-bulat itu, tapi dia buah. Nah, dilubangi kemudian potongan-potongan buah yang lain dimasukkan ke situ. Nanti dia ditutup lagi, dia akan cepat panas. Baik, mungkin tembikar atau mungkin cuma seringnya adalah labu yang untuk apa itu? Ya labu yang warnanya oranye itu. Ya karena apa? Karena dia lebih tebal dindingnya. Kulitnya iya. Wan natir yaitu muqayyar, yaitu yang intinya adalah pokok kurma, batangnya dilubangi, mungkin dibersihkan, namanya teknik orang lain-lain. Kemudian dimasukkan sari buah, dia akan cepat panas juga nanti, membuat terbentuk jus. Tapi akibatnya kalau tidak segera diminum memang jadi khamar. Wal muzaffat. Muzaffat ini adalah semacam tempayan, bukan tempayan, tapi yang terbuat dari logam itu untuk membuat itu lagi, intinya semuanya sama, yaitu membuat sari buah. Tapi dia dari logam, iya. Wa rubbama qal al muqayyar. Muqayyar ini seringkali disamakan dengan natir. Baik. Wa qala Rasulullah bersabda, intinya memang jadi senang terbentuk arak memang. Ihfadhuhun, hafalkanlah ini tadi semua. Wa akhbiru bihinna ma wara'akum, dan kabarkan ini kepada orang-orang di belakang kalian. Hadisnya panjang, tak mungkin kita mensyarah semua, tapi tak apa, kita pelan-pelan. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Ali bin Ja'ad. Beliau adalah Abul Hasan Al-Baghdadi, siqatun sabtun imam. Qala akhbarana Syu'bah. Kalau Syu'bah sudah terulang dalam sanad Sahih Bukhari, Syu'bah Ibnul Hajjaj Al-Basri Abu Bistam. Baik, Al-Wasiti, imamun bila mudafa'ah, Amirul Mukminin fil hadis. Baik, An Abi Jamrah Nasr bin Imran Al-Basri, siqah. Qal kuntu aqudu ma'a Ibnu Abbas. Saya sering duduk bersama Ibnu Abbas. Ini menunjukkan semangat para salaf untuk apa? Menyertai para ulama agar mendapatkan ilmu yang banyak. Yujlisuni ala saririh. Beliau mendudukkan saya di atas katil saya. Sarir dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim, ini adalah katil yang di situ akan menjadi pola kemuliaan seseorang. Maka kalau di sini Ibnu Abbas mendudukkan Nasr bin Imran di situ sebagai bentuk pemuliaan. Makanya kata beliau di sini menunjukkan disunahkannya kita memuliakan orang-orang yang mulia. Dengan apa? Mendudukkan dia bukan di bawah atau di kursi sembarang kursi, tapi bahkan di tempat kemuliaan kita, yaitu di katil kita. Ini para salaf memang hadis banyak sekali. Mereka ketika menyampaikan hadis karena muridnya banyak, ada katil di situ. Orang yang khusus yang dimuliakan sengaja didudukkan di samping dia agar para murid tahu inilah contoh murid yang bagus misalkan atau apa. Qal aqim indi hatta aj'ala laka sahman min mali. Beliau mengatakan tinggallah engkau di samping saya, di dekat saya, sehingga saya memberikan kepadamu satu saham, satu bagian dari harta saya. Di dalam riwayat yang lain Bukhari Muslim, Nasr bin Imran mengatakan kuntu utarjimu baina Ibnu Abbas wa bainan nas. Saya sering menerjemahkan sebagai penerjemah antara Ibnu Abbas dan orang-orang. Baik, sebagian pensyarah seperti Ibnu Battal dan lainnya mengatakan boleh jadi ini dalil tentang yaitu bolehnya untuk mempekerjakan orang dan membayar dengan apa? Untuk sebagai penerjemah ataupun yang lain. Yang lain bahkan mengatakan ini dalil tentang bolehnya untuk mengambil upah di dalam penyampaian ilmu. Baik, pembahasannya panjang tapi bukan di sini. Insya Allah nanti dalam hadis Ibnu Abbas yang lain yang di dalam Sahih Bukhari. Tapi yang betul kata Al-Hafidh, yang betul masalahnya bukan itu. Tetapi masalahnya itu hadis ini akan terkait dengan hadis di dalam Kitabul Hajj yang nanti juga datang dari riwayat hampir sama dari Syu'bah, dari Abi Jamrah, dari Ibnu Abbas. Bahwasanya Abu Jamrah datang kepada Ibnu Abbas mengatakan, apa hukumnya tamattu fil hajj? Beliau mengatakan sunnah. Kemudian Nasr bin Imran mengatakan orang-orang melarang saya dari itu.
Kemudian saya bermimpi, tahu-tahu ada orang yang mendatangi saya mengatakan hajjun mabrur wa umratun mutaqabbalah. Itu adalah haji yang mabrur, yaitu yang berpahala, dan umrah yang diterima. Lalu saya bangun, saya cerita ke Ibnu Abbas, langsung dia mengatakan Allahu Akbar sunnatu Abil Qasim. Lalu saking gembiranya beliau mengatakan, tinggallah di sini sehingga nanti kalau saya dapat harta saya bagi sebagian untukmu sebagai bentuk syukur. Sebenarnya jadi inilah kenapa beliau akan diberi harta, bukan karena masalah penerjemahan, tapi karena mimpi yang beliau lihat itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Fa'aqamtu ma'ahu syahrain, saya tinggal bersama beliau 2 bulan. Kenapa? Iya. Karena apa? Beliau dari Basrah, sementara Ibnu Abbas ma'ruf beliau adalah kalau belum pindah, beliau adalah di Madinah. Nantinya beliau pindah ke Kufah. Jadi memang jaraknya jauh, mumpung ada ulama, beliau lama di situ. Sekarang kenapa tidak mengatakan indah? Padahal perintah Ibnu Abbas apa? Akim indi. Tapi jawabannya aqamtu ma'ah, bukan aqamtu indi. Ini dijelaskan oleh Al-Karmani di dalam kitab beliau Ad-Darari. Ini mubalaghah fi musahabah. Kalau sekedar indi, yaitu saya memang tinggal di samping beliau. Ini pun halal karena perintahnya itu. Tetapi dikatakan ma'ah menunjukkan memang beliau setia, selalu menyertai gurunya itu. Ini lebih bagus lagi, menunjukkan memang ini murid yang sangat bagus. Makanya memang beliau banyak meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pembahasannya panjang sekali. Kita lanjutkan besok malam insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.